keterlibatan di sini yang sangat krusial ini adalah kepala desa. Saya merasa mulai dari awal kasus ini akan dipaksakan nanti di pengadilan. Naipatan jo pokok-pokok kecepatan. Berbicara tentang putusan, kalau dinyatakan pasal ini dengan Sembang bersalah, berarti kan diakui bahwa pihak pelapor ini adalah pemiliknya, kan begitu? Karena sumber dari pelaporan ini adalah pemotongan kayu. Lebih jauh lagi, apakah yang disangkakan Salim ini dapat dibenarkan di mata hukum atau bagaimana? Itu nantinya akan dikerjakan oleh pihak pengacara. Kami memulai konferensi pers, saya memperkenalkan dulu bahwa klien kami ini atas nama Muhammad Salim, yang satunya orang tuanya ini Sembang Jading. Ya. Bahwa ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan di sini mengenai hasil putusan tertanggal 27 April 2020 di 2022 yang dinyatakan bahwa berdasarkan hasil keputusan tersebut klien kami ini dihukum 2 bulan oleh Pengadilan Negeri Sungguh Minasa dengan dasar bahwa apa yang dilaporkan oleh pelapor atau korban dalam hal ini dengan dasar hukum itu PBB disertai dengan berita acara pemeriksaan sengketa atas tanah dari kepala desa, yang dimana pada prinsipnya menurut kami di sini itu sangat tidak relevan untuk diajukan ke persidangan. Namun faktanya pihak penyidik ini terkesan memaksakan berkas perkara ini masuk sampai ke pengadilan. Nah, yang dimana pada prinsipnya keterlibatan di sini yang sangat krusial ini adalah kepala desa yang membuat berita acara pemeriksaan sengketa atas tanah. Itu yang menyatakan mengenai kepemilikan. Nah, secara hukum kepala desa itu tidak boleh menyatakan sepihak mengenai sengketa atas tanah kecuali pengadilan. Nah, di sini yang rancunya bahwa dengan dasar berita acara pemeriksaan sengketa atas tanah ini dan disertai PBB, klien kami ini dihukum 2 bulan oleh Pengadilan Negeri. Nah, sedangkan pada waktu proses peradilan itu, kami beserta kawan-kawan dari distrik GMB Goa itu telah melakukan pengaduan pelaporan di Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan, dan hasilnya di situ dinyatakan bahwa hasil pemeriksaan tersebut, adapun pada poin 1B itu huruf B, adapun terkait berita acara pemeriksaan sengketa atas tanah antara Base binti Jadeng dengan Sembang bin Jadeng akan dikoreksi sebagai berikut. 1. Bahwa terdapat saling klaim antara Base bin Jadeng dengan Sembang bin Jadeng di mana masing-masing memiliki alat bukti. Yang kedua, poin keduanya itu bahwa setelah pertemuan bersama pihak Desa Mangimpan tidak terjadi kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak, sehingga kedua belah pihak dapat menempuh jalur hukum untuk proses penyelesaian masalah. Ini hasil kesepakatan pada waktu pertemuan di Ombudsman. Ini ditandatangani, Pak, oleh salah satunya di mana ini? Inspektorat, Kepala Desa, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Goa, Camat Bongaya, Desa Mangempang. Alhasil, sejak tanggal berita acara pemeriksaan ini,
tanggal 20 Februari 2022, sampai sekarang kepala desa tidak pernah merubah berita acara yang sesuai diarahkan oleh Ombudsman RI. Sehingga ada putusan dari Ombudsman RI itu yang menyatakan bahwa kepala desa Mangempang ini telah melakukan maladministrasi. Nah, pada waktu itu kami sudah melakukan atau mengajukan kepada majelis hakim dalam perkara ini agar supaya dilakukan peninjauan setempat atas dugaan penebangan pohon, pengrusakan terhadap barang. Alhasil, berdasarkan hasil permusyawaratan tersebut itu, majelis hakim berpendapat bahwa akan dirangkaikan dalam pledoi atau pembelaan. Nah, pada waktu kami mengajukan pledoi atau pembelaan, di situ kami sudah melampirkan semua bukti-bukti kepemilikan atau alas hak yang dimiliki oleh klien kami, yang dimana salah satunya itu juga kami memiliki PBB sejak tahun 2011. Nah, sedangkan berita acara yang dimaksud oleh kepala desa itu sudah dinyatakan atau termuat dalam berita acara akan dilakukan perubahan. Yang kami sangat membingungkan di sini, kenapa Pengadilan Negeri Suku Minasa atau dalam hal ini majelis berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh klien kami itu adalah suatu bentuk perbuatan pidana. Nah, sedangkan kepemilikan yang sah menurut hukum itu berdasarkan Undang-Undang Agraria itu adalah sertifikat hak milik. Bagaimana mungkin seseorang bisa dihukum dengan dasar PBB dengan berita acara yang tidak sesuai dengan prosedur, atau setidak-tidaknya dinyatakan bahwa ini adalah perbuatan maladministrasi. Nah, di sini membuktikan bahwa apabila ini terjadi atau dia jadikan acuan khususnya Kabupaten Goa dan secara umum di seluruh Indonesia, semua orang pasti bisa dipidanakan hanya dengan dasar PBB. Nah, PBB itu kan bukan bukti kepemilikan, tapi bukti bahwa kita itu menguasai lokasi itu. Pajak bumi dan bangunan. Nah, untuk sementara ini kemarin kami sudah menyatakan banding terhadap putusan majelis, dan mungkin dalam waktu dekat kami akan mengajukan untuk memori banding atas putusan tersebut. Karena itu kan ada prosesnya, ada sesuai dengan KUHP, hukum acara pidana. Ya. Terkait putusan 6 bulan ya? 6 bulan. Nah. Apakah diduga ada oknum baik dari kepolisian, baik dari kejaksaan, dan pengadilan yang mencoba memaksakan kasus ini sehingga muncul putusan hakim bahwa bapak ini didakwa dihukum 6 bulan penjara? Berdasarkan analisa kami selaku kuasa hukum mengenai oknum itu sudah pasti ada, Pak. Sudah pasti. Karena kenapa? Ini pertama kali terjadi. Saya tidak tahu kalau ada penegak hukum lainnya yang pernah mengalami hal demikian. Namun ini pertama kali bagi saya bahwa dengan dasar PBB itu bisa masuk berkasnya dan dilimpahkan ke kejaksaan melimpahkan ke pengadilan untuk dipersidangkan. Pohon yang terbawa bapak ini, ya, itu lapor atau memang pohonnya, Pak? Ya, jelas pohon itu adalah masuk di wilayah lokasi klien kami yang memang digarap itu sudah dari turun-temurun, yang dimana pada waktu itu sudah dibagikan langsung oleh orang tuanya, dan itu diajukan saksinya itu saksi yang tertua pada waktu itu, kalau tidak salah saudara Hayan. Nah, itu ya, Hani, saudara Hani itu, dan dia sudah menyatakan bahwa pada waktu itu dia membagikan langsung kepada semua ahli waris, sehingga diterbitkanlah
itu masing-masing kepemilikannya, penggarapnya. PBB-nya masing-masing punya ada. Masing-masing punya, base ada, klien kami juga ada, Sembanjateng ada. Kalau ini kasus sama, dia bersaudara Pak ya? Iya, Saudara saudara kandung. Ini saudara kandung, yang dimana ini menurut kami ini terkesan dipaksakan. Mulai dari tingkat penyelidikan maupun penyidikan di awal pemeriksaan. Ini selama proses persidangan sudah berapa kali persidangan yang berjalan sama Bapak? kalau tidak salah itu 22 kali. Belum muncul putusan Pak ya? Ya, itu. Untuk Saudara Salim, bagaimana perasaan saudara ketika didakwa atas pengusakan? Sedangkan menurut keterangan Pak Lawyer bahwa ada penyimpangan dalam analisa hukum yang saudara terima. Bagaimana perasaan? Jadi untuk saat ini perasaan saya itu sangat kecewa terkait dengan putusan itu, sebab apa yang dilakukan orang tua saya itu adalah penebangan pohon, itu adalah pohonnya sendiri. Kenapa dihukum? Sebab saksi pelapor itu hak miliknya adalah PBB, sedangkan bapak saya juga memiliki bukti alas hak adalah PBB. Kemudian berdasarkan dengan penunjukan lokasi, kami telah memeriksa dari data DKHP disertai dengan peta blok. Memang lokasi itu masuk di lahan objek orang tua saya, masuk. Sementara kami duga ini objek yang dibawa melapor saksi korban Basse binti Jateng adalah objeknya sawah, sebab ada dua objek lahan di situ miliknya Basse. Yang pertama objeknya tanah kering yaitu 45, yang kedua objeknya 059 itu adalah sawah. Kemudian keterangan dari desa secara tertulis bahwa yang disengketakan kepala desa Mangempang itu adalah objek 045, sedangkan yang dipakai melapor saksi korban Basse binti Jateng adalah 059. Jadi ini mulai dari awal ini saya menganggap bahwa saya ini akan terjadi antara kepala dusun dan pihak desa Kongkulikon sengaja memaksakan ini kasus untuk naik di pengadilan. Sebab pada saat diperiksa kepala desa oleh ombudsman maupun di persidangan, kepala desa menjelaskan bahwasanya saya mengetahui bahwasanya Basse ini membayar PPW-nya berdasarkan dengan omongan orang lain, tidak berdasarkan dengan data. Sehingga untuk saat ini saya sangat kecewa dengan putusan majelis hakim yang menyatakan saya bersalah, sah secara bersalah, menyatakan saya bersalah, padahal kami juga punya bukti alas hak. Dan untuk saat ini kedua bersaudara kandung ini belum ada keterangan dari ahli waris secara tertulis bahwasanya si ayah pemilik lahan. Belum ada juga penetapan dari pengadilan agama. Sehingga saya merasa mulai dari awal kasus ini akan dipaksakan nanti pengadilan. Jadi harapan saya, karena pihak saya telah kemarin tanggal 9 mengajukan pernyataan banding, harapan saya nanti di PT, di pengadilan tinggi, saya bebas karena saya tidak bersalah. Ya seperti itu. Siapa pohon yang kita tebang itu Pak? Naik patah. Naik patah jualan pokok kata patah. Tapi di pengadilan karena dia itu lapor di patah pokok. Salah jadi salah ini. Terus Pak
tadi informasi yang kami terima bahwa diduga ada oknum pihak pelapor ini yang diduga memberikan suap, memberikan imbalan kepada panitra atau hakim di pengadilan negeri 2. Itu tanggapannya seperti apa, Pak? Itu apa ya? Ya, jadi kalau untuk pertanyaan itu kami selaku penasihat hukum tidak etis kalau untuk memberitahukan. Cuman memang ada beberapa oknum-oknum yang kami dengar bahwa adanya unsur yang saudara bilang tadi itu. Cuma kami tidak berani menyebutkan siapa namanya dan apa-apa saja yang mereka lakukan selama ini. Ya. Para pengacara bagaimana ke depannya? Ya. Kita akan kita lakukan sampai apa perjuangan Bapak membela dalam ini memotong atau mengembang pohonnya sendiri, bagaimana Bapak dari sisi kemanusiaan maupun dari sisi Ya. Jadi pada prinsipnya kami selaku penasihat hukum Saudara Simban Jaden dengan Muhammad Salim, kami tetap akan terus mengawal dan mendampingi kasus ini sampai tingkat akhir, sampai mempunyai kekuatan hukum tetap ingkrah dari pengadilan, yang dimana pada prinsipnya kami ini sangat tidak menerima putusan itu yang disebabkan alas hak antara Basse Jadeng dengan Semban Jadeng itu adalah sama. Kenapa? Kenapa demikian? Karena itu tadi menurut ketentuan Undang-Undang Agraria, kepemilikan yang sah itu adalah satu bentuk sertifikat, entahkah itu SHGB, SHM, atau hak pakai. Itu bukan PBB. Ini nanti ini bisa dijadikan acuan, Pak. Kalau kapan ini diteruskan, kapan ini ditindaklanjuti, saya yakin dan percaya, Pak, seluruh Indonesia bisa memenjarakan orang dengan dasar PBB. Itu penekanan dari kami selaku penasihat. Pak Presiden GPI Kuboa, tanggapan Bapak mengenai kasus ini? Jadi terima kasih pertanyaan dari teman-teman media terkait masalah putusan si Muhammad Salim yang saat ini tengah didampingi atau dibela hak-haknya oleh Saudara Parwin selaku pengacara. Saya perlu tegaskan bahwa dari semenjak awal kasus ini kami ikuti, dari semenjak awal kita melihat adanya pengaduan masyarakat, dalam hal ini Semban binti Jadeng, kemudian Pak Salim sendiri dilaporkan bahwa dia menebang pohon. Olehnya itu, kami selaku social control pasti meminta data terkait daripada penebangan pohon yang dilaporkan kepada saudara kami berdua yang dari masyarakat bawah. Begitu kita mendapatkan data, yang pertama kami ketahui bahwa yang melapor itu juga menggunakan PBB satu. Yang terlapor juga ini dalam hal ini Pak Salim semenjak dari awal proses ya, itu juga menggunakan PBB, sama PBB juga. Sama dengan yang jelaskan tadi dari bidang hukum pengacara bahwa PBB itu bukanlah suatu alas hak, melainkan itu cuma bukti pembayaran pajak atau hak garapan yang dibayar, tanah pemerintah yang dibayar pajaknya begitu. Apalagi diketahui tanah ini adalah bersumber dari pembagian ahli waris ya, pembagian ahli waris.
yang penetapannya belum ditetapkan oleh pengadilan agama. Jadi sangat belum dapat dikategorikan bahwa salah satunya ini ada pemilik. Nah, berbicara tentang putusan, kalau dinyatakan Pak Salim ini dengan Sembang bersalah, berarti kan diakui bahwa pihak pelapor ini adalah pemiliknya, kan begitu? Karena sumber dari pelaporan ini adalah pemotongan kayu di lahan yang diduga miliknya pelapor, Makanya kita kembali menelusuri apa bukti-bukti yang mengakui secara hak bahwa itu adalah miliknya. Ternyata pelapor juga menggunakan PBB, sama dengan Pak Salim sendiri. Olehnya itu, karena hingga hari ini keputusannya sudah jelas, sudah ada putusan, itu hari ini kita sama-sama melakukan klarifikasi. Hari ini juga ada pengacara, ada terdakwanya di sini berdua. Kami dari LSM GMB Distrik Kabupaten Goa, saya sendiri, ketuanya ada Sekdis, ada Pak Humas, dan lain-lain lah teman-teman yang dari semenjak awal mengikuti kasus ini. Yang kami tegaskan bahwa karena kami melihat bahwa di sini ada sisi yang menurut pandangan kami itu sebuah ketidakadilan, olehnya itu kami mendorong untuk melakukan banding ke pengadilan tinggi untuk meng-cross check lebih jauh lagi apakah yang disangkakan Salim ini dapat dibenarkan di mata hukum atau bagaimana. Itu nantinya akan dikerjakan oleh pihak pengacara tentunya, dan kami dari LSM GMB akan mengawal sampai ke pengadilan tinggi. Itu kami sudah koordinasi dengan teman-teman di Distrik Makassar, juga melaporkan kepada Wiltera Sulawesi Selatan bahwa anggota kami di Distrik Kabupaten Goa tetap akan mengawal sampai ke pengadilan tinggi. Sementara itu yang dapat kami jelaskan. Ada tanggapan Bapak Ketua LSM PT mengenai adanya beberapa isu terkait adanya oknum dari pihak kepolisian dan pengadilan, yang dimana tadi beberapa sumber suara ada indikasi dugaan terkait penyalahgunaan wewenang dalam hal suap menyuap. Ini juga yang perlu kita sampaikan. Terima kasih atas pertanyaannya dari teman-teman media. Terkait daripada pertanyaan itu, kami di GMB diajarkan adat dan adab. Untuk menyatakan sesuatu iya atau tidak, lalu kami tidak bisa membuktikan secara nyata, itu tidak dapat kami jawab. Akan tetapi saya katakan, saya patut untuk mendampingi anggota saya dan membela sampai ke pengadilan tinggi, karena menurut saya dari LSM GMB itu berdasarkan dengan data-data yang kami ikuti, fakta-fakta persidangan, sampai pada tibanya keputusan. Itu sudah panjang rentetan perjalanan yang kita ikuti, mulai dari bukti kepemilikannya Sembang dan Salim, ya notabene-nya Salim cuma mengantar bapaknya ke kebun, kemudian dia juga ikut dilaporkan turut serta, padahal mereka tidak tahu menau tentang peristiwa yang terjadi di kebun, cuma mengantar bapak, dan dinyatakan dia tersangka diikutkan dalam peristiwa itu karena dipandang sama-sama ya dalam hal penebangan pohon itu. Padahal sudah beberapa kali diungkapkan baik semenjak dari awal BAP sampai ke tingkat lanjutan bahwa dia tidak hadir dalam pemotongan kayu itu, cuma memang mengantar bapak. Itu yang pertama. Yang kedua, saya bukan orang yang piawai berbicara hukum. Saya harus katakan bahwa di sini saya punya keyakinan bahwa ada hal yang harus diperjuangkan. Memang juga GMB selama ini akan selalu hadir untuk memperjuangkan masyarakat ketika diduga buat dugaan bahwa ada penzoliman di dalamnya. Olehnya itu, lebih tepatnya langkah yang kita lakukan saat ini adalah mengajukan banding ke pengadilan tinggi untuk bagaimana nanti bisa dibuktikan yang adil itu adil, yang hak itu hak, dan yang tidak hak itu mari kita sama-sama untuk menyampingkan. Karena kenapa? Tentunya kalau kita mau menelusuri berkas-berkas yang ada saat ini, itu kita kembali tetap kepada data. Kita tidak bisa berbicara di luar daripada data. Data yang dimiliki Pak Salim saat ini dengan si Sembang, boleh kita lihat dan uji apa menjadi dasarnya dia sehingga dia mengatakan bahwa lahan itu adalah lahan yang menjadi haknya untuk dia garap, dia potong kayunya, dia apa dan segala macam. Karena kenapa? Semenjak dari awal dia membayar pajak. Itu begini. Tetapi bukan menjadi hak milik. Kita juga tidak mengatakan bahwa itu adalah hak milik. Tetapi haknya dia untuk melakukan menggarap, mengerjakan, kemudian memanfaatkan
tanaman-tanaman yang ada di atas lahan yang dimaksud itu tadi. Tentunya berdasarkan dengan bukti-bukti yang dia pegang saat ini. Pelapor juga sama karena mereka ini orang bersaudara. Itu yang perlu kita ketahui bahwa mereka ini adalah orang bersaudara. Bukti yang dia gunakan sama PBB juga. Apalagi sudah dinyatakan tadi sama Pak Salim, diperkuat sama bapaknya memang seperti itu kejadiannya, bahwa ini yang perlu teman-teman media ketahui bahwa ini lahan tanah ini tadi bersumber dari tanah warisan. Ini tanah warisan yang belum pernah ditetapkan di pengadilan agama. Olehnya itu sebenarnya mereka bersaudara masing-masing punya hak untuk mengolah lahan itu. Tidak saling melapor. Sebenarnya kalau kita mau bicara tentang sisi kemanusiaannya. Nah, sekarang kejadiannya ini beda. Dia dilaporkan dan dinyatakan tersangka kemudian vonis. Olehnya itu karena dia merasa tidak puas dengan keputusan itu, saya rasa hukum memang mengatur ketika kita tidak puas dengan keputusan pengadilan tingkat pertama, ada wadahnya untuk kita lanjutkan ke pengadilan tinggi. Itu sudah diatur oleh hukum. Saya sekali lagi saya bukan ahli hukum. Saya tidak piawai berbicara hukum. Di sini saya melihatnya ada sebuah ketidakadilan yang harus diperjuangkan. Itu saja kalau dari saya, dan harus dikawal. Mengenai berita acara penetapan sengketa yang dilakukan oleh Kepala Desa Mangempang, oleh pejabat Desa Mangempang, bagaimana tanggapan Bapak sehingga Bapak melakukan penyuratan kepada desa dan melaporkan ke Ombudsman? Oke, kalau tanggapannya terkait masalah berita acara yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mangempang, itu kita sudah baca, itu kita sudah pelajari. Bahwa berita acara itu dibuat, dinyatakan dihadiri oleh para pihak, sementara Pak Sembang ini tidak hadir pada saat pembuatan berita acara. Itu berarti bukan para pihak, hanya pihak pelapor yang hadir pada saat itu bertanda tangan. Nanti kita buktikan ada kok berita acaranya itu yang sudah kita dapat. Itu sebabnya kita melakukan klarifikasi terkait masalah berita acara itu. Nah, karena jawabannya sudah tidak jelas, akhirnya tetap kita melangkah sesuai dengan prosedur hukum, kita melapor ke Ombudsman itu untuk dilakukan pemeriksaan sah tidaknya surat ini, dan itu sudah diperiksa oleh pihak Ombudsman Provinsi Sulawesi Selatan. Bapak Kepala Desanya sudah diperiksa, ada jelas semua, ada bukti-buktinya sama si Pak Salim. Itu juga sudah dipegang oleh Bapak pengacara, dan itu sudah jelas. Diminta untuk dilakukan perubahan terkait berita acara yang dimaksud, itu kan sudah ada. Jadi kalau terkait masalah tanggapan, kami serahkan ke proses hukum, kami serahkan kepada pihak-pihak yang berkewenangan menangani itu. Kami menemukan bahwa berita acara ini dipandang tidak sesuai karena dihadiri oleh para pihak. Ternyata di situ bukan para pihak yang hadir, hanya pihak mereka. Mari kita konfirmasi kepada yang bersangkutan, ada kan kita bareng, saksinya juga ada, dan mereka belum pernah dipanggil duduk bersama di kantor desa untuk dimintai keterangan terkait masalah kasus ini. Tidak pernah dipanggil satu-satu, iya, tapi dipanggil duduk bersama belum pernah. Kemudian ditandatangani berita acara itu, sehingga itu kita minta berubah berita acara. Tidak sesuai ya Pak ya, kalau berita acara dibuat kemudian tidak dihadiri oleh para pihak. Nah, begitu. Harapan saya, semoga ke depan berangkat dari kejadian ini, para pihak penegak hukum dalam mengambil keputusan hukum memang perlu betul-betul menelusuri data-data yang ada, karena data yang kita peroleh, kembali ke pembicaraan tadi bahwa cuma PBB, baik terlapor maupun pihak terlapor. Harapan saya ya, bagaimana hukum itu berlaku adil, bagaimana hukum itu yang benar, yang salah. Mudah-mudahan dengan kita lakukannya banding sampai ke pengadilan tinggi, harapan itu bisa terwujud. GMB sangat sederhana. GMB tidak pernah bermaksud untuk harus si ayah dihukum atau harus si ayah bebas, itu tidak ada. Yang kami maksud selama ini bagaimana hukum itu betul-betul sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Itu aja kalau dari saya. Ya, sebagai kuasa hukum tentunya kami selalu menginginkan putusan yang terbaik. Karena
Kenapa? Menurut kami ini adalah suatu penzaliman hak yang dimana seharusnya tidak boleh seseorang itu dihukum hanya dengan dasar PBB, melainkan menunda untuk sementara waktu sampai adanya putusan perdata yang berkekuatan hukum tetap. Kira-kira itu. Apa permintaan tak kepada majelis hakim terkait vonis tak 6 bulan penjara? Apa permintaan tak, permohonan tak kepada hakim kak? Apa rota? Hewas. Bebas. Apa poin? Kadang menilai sendiri bagi orang